Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel 7 Sudut, gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilancarkan rizkinya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ngalawan Kanu Goib. Secara harfiah atau kebahasaan, yakni bahasa Sunda, yang artinya adalah melawan yang tak kasat mata. Dikirim oleh salah satu narasumber kita yang bernama Mamat di Sukabumi, yang mengalami gangguan tidak main-main saat mendaki bersama teman-temannya ke Gunung Salak. Gimanakah ceritanya? Langsung aja tonton terus videonya. Kakek itu pun tersenyum kemudian berpamitan kepada Pian dan kami semua. Sontak kami pun melihat Pian mencium tangan kakek tersebut, disusul dengan kami yang segera mengikutinya. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan pendakian kami, yang formasinya adalah aku memimpin perjalanan atau yang biasa dikenal sebagai istilah leader. Disusul Putri, Imas, Udin, Jaka, dan Pian sebagai sweeper. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah satu kali pengalaman kami dalam pendakian. Celoteh Udin. Gak enak suara lu, Din, ucap Jaka. Kami pun hanya tersenyum menyaksikan perdebatan Udin dan Jaka. Balapan gak, Din, sampai pekolan depan, ujar Jaka. Gila lu, Jak, bengek gua, timpal Udin. Put, balapan yuk, tanya Jaka. Putri pun hanya tersenyum menyambut tawaran Jaka. Jak, jangan main-main lu ya, gua sliding nanti baru tahu rasa, timpal Udin. Perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 alhamdulillah aman-aman saja. Namun, dari pos 2 inilah pendakian benar-benar akan dimulai. Di pos 2 ini kami semua memutuskan untuk istirahat sejenak. Sebat 2 bat pun telah kami bakar sambil lurusin kaki yang terasa amat pegal. Ya, tahu kan trek Salak itu kayak gimana? Saat kami tengah asik mengobrol ringan, tiba-tiba Jaka yang tadinya ceria pun mendadak pucat. Udin yang menyadari perubahan ekspresi muka Jaka pun seketika nyeletuk. Jak, kenapa lu? Perasaan tadi muka lu gak kayak gitu deh. Jelek tau Jak, ucap Udin. Enggak, Din. Ayo lanjut aja. Sebaiknya jangan terlalu lama di sini, ucap Jaka. Pian pun yang menyadari perubahan muka Jaka seketika langsung memejamkan matanya, kemudian kembali menghampiri Jaka seraya berbisik kepadanya. Udah, Jak, insya Allah aman. Dia cuma mau nyatain bahwa dia tuh ada di sini. Aman kok. Kita berbanyak doa aja ya, ucap Pian. Jaka pun terheran karena Pian mengetahui apa yang membuat mimik wajahnya seketika berubah. Beneran gak apa-apa, Yan? Tanya Jaka. Iya, insya Allah, Jak. Selagi kita mau berdoa memohon perlindungan kepadanya, niscaya dia akan selalu melindungi kita, jawab Pian. Oh iya, Yan, timpal Jaka. Selang 20 menit kemudian, kami pun lalu melanjutkan perjalanan kami ke pos 3. Tidak lama berjalan, Imas yang tadinya sedang asik ngobrol sama Putri, tiba-tiba hendak berlari turun ke bawah sambil berteriak, "Ah, pocong!" Sontak Udin pun yang saat itu tepat di belakang Imas langsung memegangi tangannya seraya berkata, "Kenapa, Mas? Ada apa? Jangan lari ah, bahaya," tanya Udin. Pocong, Din, di depan, serem banget," rengek Imas. "Yang bener, Mas, siang-siang gini mana ada pocong," jawab Udin. Kami semua pun serentak menengok ke arah Imas dan bergegas kepadanya, seraya menenangkan Imas yang hendak menangis karena ketakutan tersebut. "Imas, istighfar," ucap Putri. "Iya, Mas, istighfar," ucap Jaka. Sontak aku pun langsung menghampiri Pian yang saat itu tengah memberi jarak dengan kami semua. Aku pun menghampiri Pian yang saat itu tengah terpejam menunggu untuk dia kembali membuka matanya. Aku tahu dia sedang mencari kebenarannya.
Setelah kira-kira 3-5 menit menunggu Pian, akhirnya dia pun membuka matanya. Aku tak menyia-nyiakan waktu dan langsung menanyakan kepada Pian. "Yan, gimana tadi? Bener ada lontong?" ucapku. "Iya, Mat. Kayaknya salah satu di antara cewek-cewek ada yang lagi datang bulan," jawab Pian. "Tapi nggak apa-apa kan, Yan? Maksudku aman kan?" ucapku. "Insya Allah, Mat," jawab Pian. Kami pun langsung menghampiri Imas yang saat itu agak tenang karena ditenangkan kembali, diyakinkan oleh teman-temannya, terutama Putri. "Minum dulu, Mas. Gimana? Udah tenang?" tanya Putri seraya mengelus punggung Imas. Iya, Put. Udah tenang," ucap Imas. "Kalau kamu masih belum tenang, gak apa-apa, Mas. Kita istirahat lagi aja di sini," ucap Pian. Putri pun sempat melirik Pian, kemudian kembali melirik Imas seraya berkata, "Iya, Mas. Bener kata Pian tuh. Ayo, aku udah tenang. Kita lanjut aja perjalanannya ya," ucap Imas. "Beneran udah tenang, Mas," ucapku. Iya, Mat. Makasih ya, teman-teman. Aku udah tenang sekarang," balas Imas. "Ya udah, kalau emang udah tenang, kita lanjut aja ya perjalanannya. Pelan-pelan aja. Kita jalan sampai pos 4. Nanti kita diriin tenda di sana. Tapi ingat, kalau ada yang capek atau ada apa-apa, kabarin dulu ya. Bilang aja, gak apa-apa. Lagian kan kita santai jalannya, gak buru-buru juga kan. Masih ada banyak waktu kok," ucap Pian kembali. "Iya, Yan, kami semua serempak setuju dengan arahan Pian tersebut. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di sepanjang perjalanan, Imas hanya terdiam meskipun telah berusaha Putri atau Jaka hibur. Semenjak kejadian tadi, pribadi Imas berubah 180%. Yang tadinya dia selalu ceria, kini hanya tertunduk dan sesekali tersenyum, seolah dipaksakan saat kami mencoba menghiburnya. Aku pun berpikir, mungkin Imas masih shock kali ya atas kejadian tadi. Singkatnya, kami pun sampai di pos 4 pada pukul 3:40 menit. Kami pun langsung mencari lokasi yang pas untuk mendirikan 2 tenda, 1 tenda untuk perempuan, dan 1 tenda berkapasitas 6 orang buat kami laki-laki. Singkatnya, setelah tenda pun jadi, Pian mengajakku dan izin ke teman-teman buat laksanain sholat asar terlebih dahulu. "Mat, tos asar yeuh, ayo orang asaran heulan." "Teman-teman, bentar ya," ucap Pian. Yan, hayu," balasku. Yang artinya adalah, "Mat, udah masuk waktu asar nih. Ayo kita asaran dulu." "Teman-teman, bentar ya," ucap Pian. "Iya, Yan, ayo," balasku. Singkatnya, aku dan Pian melaksanakan asaran terlebih dahulu. Setelah itu, lanjut membantu kawan-kawan yang lagi bikin masakan buat makan sore kami. Setelah makan dan ngopi, kami pun semua ngobrol di depan tenda, sembari menyaksikan pemandangan alam ciptaan Allah yang sangat indah. Bagaimana tidak? Dialah Allah yang Maha Adil, yang selalu melimpahkan rahman-Nya kepada kami semua secara rata, baik yang menurutinya maupun yang membangkang kepadanya. Allah selalu memberi rizki tanpa pernah membeda-bedakan. Sederhananya gini, di antara kita semua yang muslim, andai kita rajin sholat, terus pasti pernah kan satu waktu dengan sengaja ninggalin sholat. Misal, sengaja ninggalin sholat asar karena alasan kerja. Pernah nggak pas kita ninggalin sholat, terus tiba-tiba kita dipecat dari kerjaan kita karena alasan nggak sholat? Atau misal nggak sholat maghrib, terus ada pesan dari bos, kamu dipecat tanpa ada alasan yang jelas. Belum kan ya? Itu dia bukti rahmannya Allah atas seluruh makhluknya di dunia, yang nurut dan yang membangkang. Tetap saja dikasih rizki untuk makan, kata Pian kepadaku waktu itu. "Yan, menurutmu apa yang paling susah di hidup ini?" tanyaku. "Semua orang memiliki versinya sendiri, Mat. Kalau kamu tanya versi itu kepadaku, maka aku akan menjawab ikhlas." "Kenapa harus ikhlas, Yan?" "Gini, Mat. Ini versiku ya. Kenapa ikhlas? Karena bagiku ikhlas adalah sesuatu yang paling sulit," ucap Pian. "Menurutmu apa yang sulit, Mat?" tanya Pian. "Menurutku nafsu, Yan." "Kenapa nafsu, Mat?"
Karena bagi aku sangat susah melawan hawa nafsu. Nafsu ingin menikah, ingin berpacaran, ingin seperti mereka yang kehidupannya berkecukupan sekali. Kalau menurut kamu gimana, Yan? Menurutku, itu juga benar, Mat. Namun kita semua harus sadar mengenai hidup mereka yang mewah. Pasti ada tanggung jawab nantinya yang akan Allah minta di yaumil akhir kelak. Kita juga harus ingat, Mat, Fikih Aqidatul Awam, Safinatun Najah, yang ditulis oleh ulama ahli fikih dan tasawuf asal Yaman, yakni Syekh Al-Mukarram, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami, mengenai pasal Arkanul Iman atau rukun iman yang jumlahnya ada 6, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Faslun Arkanul Iman Sittatun, Antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang artinya adalah pasal ini menceritakan tentang keimanan menurut mazhab Imam Syafi'i yang jumlahnya ada 6, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sedang yang keenam yakni iman kepada qadar Allah, baik buruknya qadar itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya antara rasa keinginan kita seperti mereka yang memiliki banyak harta dengan pasal yang kamu maksud ini, Yan? Ucap Putri. Tentu ada, Put. Keinginan itu ada berdasarkan ketidakmampuan kita atau obsesi berlebih terhadap apa yang kita mau. Sementara tubuh kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Keterkaitannya cenderung kepada qadar atau ketetapan Allah yang nomor 6. Di pasal rukun iman, kalau kita rasa sudah berusaha atau berikhtiar untuk menjemput rezeki kita semaksimal mungkin, dan tentunya dibarengi dengan doa, dan misal hasilnya tak seperti mereka, maka mungkin Allah tak menitipkan semua harta itu kepada kita, karena nantinya kita nggak akan sanggup bertanggung jawab atas harta tersebut. Kekayaan itu sendiri bukanlah milik kita, Put, melainkan hanya titipan dari Allah kepada kita. Dalam kekayaan yang kita miliki, nantinya ada beberapa persen harta milik orang lain. Dalam Islam, ada konsep zakat yang mengatur tentang hak orang lain di dalam harta kita. Zakat adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Dengan catatan, jika harta tersebut telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang telah wajib dijakati. Nisab zakat berbeda-beda tergantung pada jenis harta seperti emas, perak, atau uang. Jadi dalam kekayaan kita, 2,5% harta kita adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan sebagai zakat mal. Namun, perlu diingat bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan jika harta kita telah mencapai nisab dan telah berlalu 1 tahun Hijriyah. Balik ke pasal yang berkaitan tadi. Jadi, keimanan kita tidak sah menurut hukum fikih jika kita tidak percaya kepada ketetapan Allah atas hasil yang telah kita ikhtiarkan. Misal kita kerja banting tulang dari jam 6 sampai jam 10 malam, tapi hasil akhirnya kenapa ya kita tak sekaya mereka? Terus kita tidak percaya akan hasil rezeki yang telah Allah tetapkan terhadap kita. Misal maunya kita adalah tetap seperti mereka yang memiliki banyak harta dan terus memaksakan hingga kita mati. Maka menurut hukum fikih tak akan sah keimanan kita terhadap Allah. Sedangkan dasar dari keislaman kita adalah keimanan atau kepercayaan terhadap semua ketentuan Allah kepada kita. Gitu sih menurut Abi dan Umi di pesantrenku, Put. Oh gitu ya? Berarti kekayaan lu harus jakatin tuh, Jak, ucap Imas kepada Jaka. Kan udah gue jakatin sama kalian lewat traktiran logistik. Bener nggak tuh, Yan? Ucapnya sambil tertawa kecil. Mungkin yang kamu maksud itu bukan zakat, Jak, melainkan sodako. Karena zakat sendiri tak bisa diberikan kepada seseorang tanpa melihat kondisi sosialnya. Pembagian zakat mal sendiri harus melalui beberapa kualifikasi, Jak. Puyeng juga ya, Mat. Maksudku, kualifikasi buat seseorang yang berhak menerima zakat, Yan, tanya Udin. Ada 8, Din. Yakni, yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf,
yang kelima riqob, yang keenam gorimin, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Detailnya adalah penerimaan zakat harta kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir. Fakir di sini bermaksud kepada orang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta yang sangat sedikit hingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin. Nah, maksud miskin di sini adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, ada amil. Amil di sini adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola zakat itu sendiri. Yang keempat, ada mu'allaf. Kita sudah sama-sama tahu kan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima, ada riqob. Riqob yang dimaksud di sini adalah budak atau orang yang terbelenggu oleh hutang atau perbudakan. Yang keenam, ada gorimin. Gorimin di sini bermaksud kepada orang yang memiliki utang yang tidak dapat dibayarnya. Yang ketujuh, ada fisabilillah. Adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti mujahidin atau orang yang terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan seperti santri atau orang-orang yang berjihad lainnya. Yang kedelapan, ada ibnu sabil. Ibnu sabil yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan karena kehabisan bekal. Misal Udin mau pergi mesantren. Nah, Udin terus di perjalanan, masih setengah perjalanan, kehabisan bekal. Nah, Udin udah termasuk golongan ibnu sabil. Dengan memberikan zakat kepada golongan-golongan tersebut, kita dapat membantu mereka yang membutuhkan dan juga membersihkan harta kita. Semua pun terlihat manggut-manggut atas penjelasan pian tersebut. Tak lama, jam pun menunjukkan jam 5:50. Udah mau maghrib nih guys. Ayo kita maghriban dulu, ajak pian. Iya guys, ayo, ucapku. Kami pun serempak melaksanakan sholat maghrib di tenda masing-masing, kecuali Imas, karena dia sedang datang bulan. Sementara di tenda cowok, Yan, Imam Yan, ucapku. Mangga Mat, kamu aja, ucapnya. Enggak Yan, kamu aja, takut telat, ucapku. Teman-teman, pian pun mengarahkan pandangannya kepada Udin dan Jaka yang saat itu tengah berdempetan karena merebutkan posisi berdirinya. Guys, ada yang buat tikar nggak? Atau alas yang bersih? Ucap pian. Aku bawa samak Yan, lumayan besar sih. Kupikir nanti bakalan berguna buat kita. Mantep Mat, mana? Berhubung kondisinya lagi nggak darurat, kita sholat di luar aja ya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi kan kondisinya susah buat berdiri. Sementara kondisi di luar cukup bagus, dan nggak lagi hujan. Jadi kita sholat di luar aja ya, ucap pian. Singkatnya, samak atau karpet pun telah kami gelar, dan alhamdulillah muat buat kita berempat. Aku pun langsung komat mengingat takut telat buat laksanain sholat maghrib. Pian memulai membaca surat Al-Fatihah, dilanjut surat An-Nas. Kemudian di rakaat kedua, dia kembali membaca surat Al-Fatihah. Namun yang kami anehkan adalah saat pian hendak beres menyelesaikan surat Al-Fatihah hingga selesai, di sela-sela amin, aku mendengar banyak sekali suara amin di belakangku. Seperti banyak yang ikut sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lanjut rakaat kedua dan rakaat ketiga hingga salam. Pian pun melanjutkan zikir dan menyarankan agar kami tidak takut dan kembali melanjutkan zikir setelah sholat. Setelah sholat selesai, Udin dan Jaka pun terbirit-birit lari masuk ke tenda. Aku menoleh kepada pian. Dia tersenyum seraya menganggukkan sedikit kepalanya, seolah kode yang kuberikan telah dimengerti olehnya. Ayo Mat, kita masuk tenda, ujar pian. Kami pun berjalan perlahan memasuki tenda. Hingga setelah kami sampai duduk di tenda, kulihat Udin dan Jaka pun sudah saling berdesakan berebut posisi di paling ujung.
Din, belah itu atuh sia Jak belah itu Yang artinya, Din, kamu belah sono lah. kamu ya yang belah sonoan, timpal Jaka. Aku pun sontak tertawa melihat kekonyolan teman-teman kami tersebut. Pian pun berucap kepada mereka, Din, Jak, udah kayak anak kecil aja berebut posisi, ucap Pian sembari menahan tawanya. Udin dan Jaka pun langsung terduduk kemudian bertanya kepada Pian, Yan, tadi suara apa Yan? Perasaan kita doang yang laksanain sholat maghrib berjamaah di sini, ucap Jaka. Iya Yan, sampai aku tadi kaget terus mau lari ke dalam tenda, ujar Udin. Pian pun sedikit tersenyum kemudian berucap, bukan siapa-siapa kok teman-teman, tadi itu suara orang yang mungkin ada di tenda biru itu, ucap Pian. Hah? Tenda biru? Perasaan tadi di sini cuma ada tenda kita doang, ucap Jaka. Seolah tak percaya, Udin pun keluar hendak memastikan tenda yang dimaksud oleh Pian. Kemudian menahan tawanya sambil sedikit malu. Iya, ada tenda lain. Tapi kok tiba-tiba di situ? Kapan dia datang? Dan kalau emang datang pun harusnya kita bisa dengar dong, ucap Udin. Mungkin kita aja yang gak dengar karena lagi husu menjalankan sholat maghrib tadi, ucapku seolah membenarkan perkataan Pian. Meski dalam hatiku menyangkal ucapan Pian, seolah orang yang ada di tenda itulah yang tadi ikut menyahuti angin kami. Namun ku tahu, hal itu bertujuan untuk meredakan rasa takut yang dialami oleh kami. Aku tahu, benar-benar tahu, suara amin yang tadi terdengar bukanlah suara manusia. Dan tenda itu harusnya ia terdengar meski hanya suara berjalan, mengingat posisi kami sholat dan tenda itu tidaklah jauh. Kemungkinan 5 meter dari posisi awal kami sholat. Udin dan Jaka pun manggut-manggut dengan pernyataan Pian dan aku. Tak lama, Putri dan Imas pun menghampiri kami bertujuan untuk mengajak kami ngobrol di depan tenda. Kami pun asik bercandaria ditemani segelas kopi dan teh yang menemani candaan kami di malam itu. Dingin nih, aku cari kayu bakar dulu ya buat persediaan nanti malam. Ya buat bikin api unggun gitu, ucap Pian. Aku pun menyahuti ucapan Pian. Yan, aku ikut, ucapku. Kami pun membagi tugas. Yan, kamu ke arah sana, aku ke sini ya, supaya ranting-ranting keringnya cepat kekumpul, ucapku. Aku pun mencari ranting-ranting pohon yang bergeletakan di sela gelapnya malam. Kemudian, tak terasa, ranting yang kukumpulkan pun sudah penuh. Tapi satu hal, Pian belum kunjung kulihat lagi. Padahal, posisiku dan posisinya tadi tidaklah jauh. Kira-kira mungkin 7 meter jarak di antara posisi kami mencari ranting tadi. Aku pun menunggu Pian selama kurang lebih 10 menit. Lalu berpikir mungkin Pian ngerjain aku dan langsung pergi ke tenda tanpa sepengetahuanku kali ya, pikirku. Aku pun segera membawa ranting-ranting itu ke tenda. Kemudian sesampainya di tenda, kudapati keempat temanku sedang mengobrol sambil ngemil makanan ringan. Lah kok sendiri? Piannya mana? Ucap Putri. Sontak mereka pun menatapku seolah menunggu jawaban dariku. Tadi aku dan Pian cari ranting kering buat api unggun. Kemudian aku bagi 2 arah. Aku agak ke atas dan Pian agak ke samping, dengan tujuannya supaya ranting itu cepat terkumpul. Lalu saat semua ranting berhasil kukumpulkan, tak kudapati dia di posisi yang seharusnya tadi. Padahal jarak antara kami gak jauh kok, paling cuma 7 meter. Aku pikir Pian buang air kecil. Lalu aku sempat menunggunya 10 menit di tempat dia seharusnya. Tapi setelah aku tunggu, aku tak mendapati sosoknya kembali. Lalu ku pikir dia sudah di sini. Mungkin dia jahil dan pergi ke sini tanpa sepengetahuanku, pikirku. Aku ke sini dan Pian masih nggak ada. Sementara dari sudut pandang Pian, saat aku tengah mencari kayu bakar, tiba-tiba ada tangan yang memegang pundakku. Kemudian saat aku menoleh, manusia bodoh, beraninya kau datang kemari. Sosok itu terlihat sangat besar. Sosok dengan mata merah yang dipenuhi api dendam yang menyala-nyala. Apa salahku wahai makhluk Allah? Tanyaku. Kau tidak memiliki kesalahan terhadapku.
Aku yang ingin memisahkanmu dari mereka, terutama dari temanmu yang memakai baju biru itu, ucap makhluk tersebut. Maksudmu Imas? Kenapa kau ingin memisahkanku dari mereka? Lalu temanku Imas, apa yang sebenarnya kau cari dari kami? Wahai makhluk Allah, dasar bodoh, darah temanmu itu sangat harum. Dan tanpa kau sadari, saat kalian pernah beramai-ramai menyembah tanah tadi, temanmu itu buang air di tempatku. Tak hanya itu, dia pun membuang barang yang berlumuran darah yang tentu bangsa kami sukai. Aku pun sengaja memberikan mutiara hijau kuletakkan dekat dia, supaya dia mengambilnya dan menjadikan alasan atas bangsa kami untuk mengambilnya. Serahkan dia sekarang, atau kalian semua tidak akan selamat. Aku pun dengan tenang menjawab, kenapa kau ingin memisahkanku dari teman-temanku? Dasar bodoh, kau pun tak menyadarinya. Ada cahaya kuning kemasan yang bersinar di dalam dirimu yang membuat aku dan bangsaku tidak bisa mendekati dan membawa temanmu itu jika kau masih berada di sisinya, ucap makhluk tersebut. Lalu yang kau maksud menyembah tanah? Manusia memanglah bodoh. Tak sepantasnya kau dan bangsamu menjadi khalifah di muka bumi ini. Bahkan saat kau menyembah tanah pun, kau tak mengetahui apa yang sedang kau lakukan. Memang bodoh, ucapnya kembali. Wahai makhluk Allah, ketahuilah, aku tak sedang menyembah tanah, namun aku sedang menyembah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Dia tak beranak dan tak memiliki anak. Dialah Allah yang Maha Tunggal. Bertaubatlah, niscaya Dia akan mengampuni kita yang mau bertaubat kepadanya. Jangan ceramahi aku, wahai makhluk rendahan. Tak sudi aku menuruti ucapanmu, ucap makhluk itu lagi. Bersiaplah, karena kau akan segera mati di tanganku. Seketika aku pun merasa sosok itu mengeluarkan aura hitam pekat nan mematikan dari tubuhnya. Aku tak memiliki kekuatan sedikit pun, kecuali atas izin Allah. Banyak bicara kau makhluk bodoh. Makhluk itu pun dengan gerakan kilat langsung menyerangku. Namun aku tak sedikit pun bergeming. Yang kuingat hanyalah Dia. Dialah Allah yang Maha Tunggal. Dialah yang menghidupkan juga menggerakkanku. Dialah Zat yang Maha Kuasa. Tak ada sedikit pun daya dan kekuatanku kecuali atas izinnya. Dalam hati aku pun berdoa meminta perlindungan. Aku pun membaca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Dilanjutkan surat An-Nas. Setelahnya aku kembali berdoa, A'udzu bikalimatil akbar wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seketika tubuhku diliputi cahaya kuning kemasan yang menyilaukan. Tepat saat serangan api hitam itu hendak menyentuh wajahku, seketika api itu pun terpental ke atas, kemudian mengeluarkan suara ledakan yang sangat dahsyat, seperti menabrak perisai yang sangat kuat. Aku pun menyadari hal itu, seraya bersyukur di dalam hati, Ya Allah, terima kasih, Engkau telah melindungiku. Sungguh tak ada sebaik-baiknya pelindung kecuali Engkau ya Rob. Nah teman-teman, cukup sekian video yang berjudul Ngalawan Kanu Goib, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah melawan yang tak kasat mata. Dari cerita yang dikirim oleh Mamat di Sukabumi, kayaknya akan ada hal mengerikan yang menimpa Pian dan teman-temannya ya saat naik gunung nanti. Hal itu pun terbukti saat rentetan kejadian tak masuk akal terjadi dalam rombongan pendakian Pian. Apakah Pian akan sanggup melawan sosok bermata merah menyala itu? Gimanakah kelanjutannya? Apakah Pian dan teman-temannya bisa berhasil mendaki Gunung Salak dengan selamat? Apakah pulangnya mereka akan selamat? Kita sama-sama akan saksikan ya di part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dan menyimak episodenya sampai selesai. Tuliskan saran dan juga kritik teman-teman di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang punya cerita horor, silahkan kirim cerita teman-teman di kolom komentar. Atau jika ceritanya lebih panjang, teman-teman bisa DM TikTok kami di _7sudut jika ingin membagikan pengalaman horor teman-teman. Ya sudah, saya Feng akan segera pamit. Jaga kesehatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.